Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Stay tune terus ya. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik adalah lembar tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD ini tidak hanya berisi tugas saja, tetapi juga berisi petunjuk pelaksanaan tugas atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas tersebut. Tugas-tugas ini beracuan pada KD dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. Manfaat LKPD secara umum ialah yang pertama, membantu guru dalam mempersiapkan rencana pembelajaran. Yang kedua ialah membantu siswa atau meningkatkan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. Tiga, membantu peserta didik dalam memperoleh informasi apa saja yang akan didapatkannya pada pembelajaran hari tersebut. Manfaat LKPD yang keempat ialah membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Manfaat yang selanjutnya ialah melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan prosesnya. Manfaat yang terakhir ialah mengaktifkan peserta didik untuk mengembangkan konsep. Terdapat beberapa kriteria penyusunan dan penulisan LKPD. Yang pertama itu ialah tujuan penyusunan LKPD. Tujuan ini terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama ialah memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua ialah membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kedua ialah bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan untuk menyusun LKPD ini harus membantu guru dalam mempermudah proses pembelajaran, yang mana harus sesuai dengan kriteria berikut. Yang poin pertama ialah harus logis dan sistematis. Yang kedua, harus sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar dapat merangsang dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar dapat merangsang dan memotivasi rasa keingintahuan peserta didik. Kriteria yang selanjutnya ialah metode dalam menyusun LKPD. Metode ini harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memperkaya kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, dapat memotivasi peserta didik. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan proses peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dari peserta didik. Yang kelima, dapat menanamkan sikap ilmiah melalui proses pembelajaran. Terdapat beberapa unsur di dalam LKPD. Yang pertama, itu adanya judul. Yang kedua, adanya petunjuk belajar. Yang ketiga, adanya kompetensi dasar. Yang keempat, adanya indikator. Yang kelima, adanya peta konsep. Yang keenam, adanya alat dan bahan. Yang ketujuh, adanya langkah kerja dan tugas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, adanya penilaian. LKPD ini dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, LKPD yang membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik untuk menerapkan atau mengintegrasikan konsep-konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKPD sebagai penguatan. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah LKPD sebagai praktikum. LKPD dapat dikatakan layak apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama ialah syarat didaktis. Yang kedua, syarat konstruksi. Yang ketiga, syarat teknis.
Syarat didaktis berkaitan dengan asas-asas pembelajaran efektif, lalu syarat konstruksi berkaitan dengan kebahasaan, sedangkan syarat teknis berkaitan dengan penulisan berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Nah, jadi sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Semoga informasi tersebut dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.